Maksimalkan penerimaan pembiayaan, mau dimaksimalkan Pak Jayanto. Terus yang kedua nanti ngomong masalah diadil itu kan skema paskernya kan jika, kalau jika itu akan masuk, kalau enggak ya enggak masuk atau tidak kita kan kemarin bersepakat bisa tiga gitu misalnya kan bersepakat untuk kumpul untuk memutuskan kan itu toh, bukan bersepakat ini sebenarnya bersepakat. Jadi kita tunggu nanti jam 3 gitu. Oh di mohon izin terkait dengan piutang Bu. Jadi dominasi piutang terbesar itu kita ada di piutang PBB Bu. Sebenarnya piutang PBB itu relatif apa ya? Ya itu kemungkinan karena ini tinggalan dari KPP mulai tahun 94 sampai dengan posisi terakhir. Angkanya kalau untuk PBB saja itu kisaran 100 lebih sedikit, 100 lebih Bu. Jadi sebenarnya terkait dengan piutang PBB ini relatif agak susah untuk ditagih. Mohon izin saya paparkan kondisi. Sebenarnya kondisinya itu sudah dipetakan oleh Pak Wito. Saya curiga itu sudah dibayar oleh masyarakat tapi tidak nyampe di Pemda. Nah, mohon maaf, kami memang nggak bisa optimal segera cari Bu. Jadi keterbatasan tenaga paling 1 hari kami itu bisa konfirmasi ke 2 atau 3 desa saja. Itu pun kadang nggak selesai 2-3 hari untuk melakukan proses konfirmasi itu. Makanya kami kemarin coba berinisiasi memberikan diskon potongan pajak. Ternyata program diskonnya sampai 95% itu nggak terlalu signifikan hasilnya. Sampai dengan kemarin saya pantau itu nggak lebih dari 2M hasilnya. Artinya dari 100M itu cuma turun 2M tuh. Jauh sekali. Jadi kalau terkait dengan piutang itu untuk segera ditagih, kalau kejaksaan kami ngejar yang lain Bu. Ini terkait dengan beberapa potensi pajak yang mungkin bisa kita unduh ya. Tapi kalau untuk PBB sepertinya mungkin caranya Pak Ito ini yang mungkin dari bawah, misalnya minta bantuan Bapak Ibu di konstituen di desa-desanya itu barangkali bisa disentuh hatinya. Nah, jangan sampai kalau nanti kami turun ketahuan masalahnya tambah panjang, karena tim pemeriksa pajak daerah itu ada kejaksaan di sana. Tapi kalau Bapak Ibu sounding terlebih dahulu, mereka ada yang saya pakai segera dibayar, nah itu kami anggap masalahnya selesai. Tapi kalau kami yang turun, masalahnya akan panjang karena ada aspek kejaksaan. Jadi mohon izin Bu Rima, untuk piutang kami sudah optimalkan, tapi posisi sekarang piutang yang angkanya 100 itu setelah kami diskon menjadi kurang lebih 60M. Tapi diskon ini hanya berlaku sampai 31 Desember. Nah, nanti per 1 Januari dia balik lagi menjadi 100M lagi. Ya, karena program diskonnya sudah habis. Mungkin itu Bu, Bu. Terima kasih. Jadi mungkin sebenarnya saran Pak, artinya ketika ada berita itu sebenarnya kan masih bisa dibayarkan, bukan budget disiapkan, karena itu bisa menaikkan penerimaan pembiayaan. Tapi di angka ini mungkin sudah oke 57 dengan penerapan di pembiayaan. Oke, kita tambah. Oke, jadi lalu fokusnya di finalisasi ya. Oke, masih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan proyeksi pendapatan 2025 dan 2026, saya mencoba bagaimana pemerintah daerah ini tidak hanya berkutat pada urusan pajak dan retribusi saja. Saya ingin tahu terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan di angka 24.950 juta. Itu rinciannya seperti apa?
Karena selama ini kalau ngomong kita ini naik di angka entah 10 miliar dan 15 miliar, sesungguhnya kenaikan itu harus didasarkan pada analisa potensi yang dimiliki daerah. Bagaimana analisa itu bisa didapatkan? Tentu menyangkut tentu menyangkut berkaitan dengan urusan proyeksi yang hari tercapai itu berapa, begitu. Sehingga tidak hanya kemudian menambah 5 atau 9 miliar. Saya ingin tahu terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Misalkan itu dari sektor apa saja selain gudang yang kita miliki terkait dengan Prusdana. Itu yang mungkin perlu dipertajam. Saya menghitung dari proyeksi PAD kita itu hanya di angka 3%. Hanya 3%, 97%-nya itu dari pajak dan retribusi. Apakah tidak mungkin kemudian dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi menaikkan di sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan? Ini menunjukkan bahwa ya kalau kita ngomong memaksimalkan peran intensifikasi saja yang dilakukan. Bagaimana baku pajak, baku retribusi bisa maksimal. Apakah hal ini tercapai atau tidak? Pertanyaannya, kalau tercapai kemudian memberi target, baru kemudian memungkinkan untuk dinaikkan di tahun 2026. Kalau lebih tinggi lagi, apakah proses kenaikan ini juga sesuai dengan RPJMD yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali? Karena ini kan juga terekam. Jadi proyeksi tahun pertama, tahun kedua sampai 5 tahun, apakah sesuai dengan target pendapatan yang kita proyeksikan? Itu mungkin yang perlu saya minta informasi kejelasan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah yang bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Katus, tadi kita sudah sepakat. Pendapatan tadi sudah selesai. Kita goyang-goyangnya terkait dengan angka. Angka tadi masuk kita ke pendapatan masih daerah. Kita naikkan dari 791 menjadi 800 berdasarkan asumsi-asumsi dari teman-teman. Jadi ini mungkin kalau saya boleh berpendapat, silakan diperdalam di Komisi 3. Karena di anggaran kita sudah berbicara mengenai angka. Dan angka pendapatan sudah kita sepakati. Kita tadi malah masuk ke angka pembiayaan. Katanya pembiayaan ada saran lagi dari Bumi terkait dengan potensi piutang. Jadi menurut saya harus mungkin bisa diperdalam di Komisi 3. Nanti teman-teman dari Bakar dan saya ya tugaskan rapat kerja dengan Komisi 3 untuk proyeksi ke depan komisi 2027. Ya, saya hanya ingin tahu saja, jadi terkait dengan rincian, karena kalau mau urusan pembahasan saya sejak awal saya juga ikut pembahasan banggar ini Pak. Saya tidak tahu kalau tingkat pimpinan yang kemudian diskusikan baru saya tidak tahu, tapi hari ini forumnya banggar. Terima kasih. Karena forum Banggar kita bersepakatan semuanya bersama musyawarah mufakat memutuskan menyepakati bahwa pendapatan sudah kita dok menjadi 807. Ini forum Banggar yang bersepakat. Aspirasi kami terima. Itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pendapatan selesai, belanja selesai, yang selesai. Oke, pembiayaan sudah selesai. Dengan angka-angkanya mungkin bisa dicetak. Terima kasih teman-teman. Asumsi, ini saya akan tegas. Asumsi jika itu bisa masuk. Kalau tidak masuk. Nanti kita akan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Itu. Oke, mungkin itu masih ada tambah cukup. Sudah cukup. Saya sekian, terima kasih. Kurang lebihnya